Baik. Yang berikutnya ini topiknya berbeda Ustaz, tapi mungkin benang merahnya adalah mengontrol emosi, kemarahan. Nah, kita simak informasinya, marah karena akan diceraikan menjadi dalih seorang pria di ibu kota tega membunuh istrinya di dalam kamar kontrakan. Ironisnya lagi, korban dibunuh usai berhubungan intim dengan pelaku. Garis polisi dipasang aparat pada sebuah kontrakan Jalan Pondok Kelapa Selatan 6, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam kontrakan tersebut, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas terbungkus sarung di atas tempat tidurnya. Kematian korban pertama kali diketahui sang adik yang hendak membangunkannya. Semula, ia diduga meninggal dunia karena sakit. Namun warga temukan kejanggalan pada tubuh korban. Benar saja, dari pemeriksaan medis ditemukan luka di bagian kepala, diduga akibat hantaman benda tumpul. Kecurigaan tim reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur yang melakukan penyelidikan mengarah pada suami korban. Di mata para tetangga, lelaki itu dikenal sebagai sosok pendiam. Sehari-harinya apa sih pelaku kerjanya? Dia di salon. Oh, di salon. Yang cowok atau yang... Iya, pendiam orangnya. Kalau istrinya? Istrinya kurang paham. Oh, istri memang nggak tinggal di sini? Ya. Oh, memang nggak tinggal di sini deh. Dalam pemeriksaan, kecurigaan polisi terbukti. Tangisan sang suami di hadapan jenazah istrinya ternyata hanyalah sandiwara. Ia mengaku membunuh korban dengan membekapnya hingga tewas. Ironisnya, pembunuhan itu dilakukan usai keduanya berhubungan intim. Untuk menghilangkan jejak, pelaku memiringkan tubuh korban ke arah tembok seolah meninggal dalam keadaan tidur. Tersangka mengaku tega membunuh pasangan hidupnya itu karena korban berniat ingin menceraikannya dan menikah dengan pria lain. Polisi akhirnya menetapkan pria berusia 42 tahun itu sebagai tersangka. Memang pura-pura menangis, tetapi setelah ditangkap dan diinterogasi, ternyata yang bersangkutan yang melakukan pembunuhan. Bahwa yang bersangkutan sakit hati atau tersinggung karena korban minta izin untuk menikah kembali. Kehadiran tersangka di tempat kejadian saat polisi menggelar rekonstruksi kasus sempat diwarnai kemarahan warga yang diduga kerabat korban. Aparat yang sigap akhirnya bisa menenangkan situasi. Dalam rekonstruksi, ada 17 adegan diperagakan tersangka. Mulai dari kedatangan korban bersama anak dan adiknya ke kontrakan tersangka, hingga adegan saat pembunuhan terjadi. Kayak gitu. Kamu tidur tapi nggak bisa tidur sampai pagi kan, nggak merem kan? Jadi adegannya ada 17, ya dari awal kedatangan sampai pelaksanaan sampai selesai dia meninggalkan tempat. Atas perbuatannya yang tak bisa membendung emosi, tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Nauzubillah min zalik, turut berduka atas berpulangnya almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan juga kekuatan. Amin ya robbal alamin. Ustaz, dalam Islam, lantas bagaimana mekanisme jika salah satu pihak menggugat untuk cerai, tapi pihak yang lainnya tidak bersedia untuk dicerai, Ustaz? Ya Mas Jemi, ini Masya Allah. Sesungguhnya para pasutri itu Allah ikat dengan ikatan yang mulia, akdun nikah. Maka ada keterlibatan Allah dalam pernikahan. Sehingga seluruh nanti apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kita libatkan Allah di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 35, "Iyurida islaha yuwaffiqillah bainahuma." Kalau nawaitunya, motivasinya baik, Allah yang akan menghubungkan, Allah yang akan mengerat kembali hubungan suami dan istri. Sehingga dalam tanda kutip bahwa perceraian itu bukan wajib, bukan pula sunnah, tapi sesuatu yang mubah, dan itu juga mubah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bersatunya pasangan suami dan istri betul-betul itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun tentu ya berusaha untuk mencari solusi yang terbaik, menjalankan dengan penuh kesabaran. Kalau seandainya salah satu pihak ingin bercerai, maka ada mediasi dan dibolehkan untuk melakukan mediasi.
Kalau kita serahkan kedua pasangan suami istri yang memilih bercerai, maka akan dimediasi di pengadilan. Dan yakinlah mediasinya itu mereka diingatkan untuk kembali lagi berdamai, kembali lagi bersatu dan bersama, karena itu yang terbaik untuk siapapun, untuk keduanya, bahkan untuk anak dan untuk keluarga besarnya. Ketika seseorang memilih untuk menceraikan, maka itu ada hak. Namun haknya tetap saja, karena pernikahannya dijalankan dengan baik-baik, maka perceraian pun kata Allah dijalankan dengan baik-baik. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum biihsan. Kalau kemudian tidak ada jalan tengah, maka seseorang diberikan oleh Allah hak untuk menceraikan, yaitu suami menceraikan istri atau istri menggugat cerai, namun tetap saja dengan cara yang terbaik. Apa maksud cara yang terbaik? Tentu masing-masing harus menerima, masing-masing harus ada lapang dada. Kalau masih belum ada kerelaan dan lapang dada, berarti belum bisa diselesaikan. Dan hendaklah masing-masing melibatkan Allah dalam keadaannya, dalam persoalannya, sehingga Allah lah, jika manusia berkehendak bahwa Allah menginginkan kedamaian di antara keduanya, Allah pula akan menjaga keduanya dalam ikatan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, jika sebaliknya Ustaz, kalau tadi soal talak, soal rujuk nih berikutnya. Kan tidak sedikit kasus perceraian rujuk kembali. Mungkin bisa diingatkan kembali kepada kita bagaimana mekanisme rujuk yang tepat sesuai kaidah Islam apabila itu baru talak 1 hingga berikutnya hingga ke talak 3, Ustaz. Ya, ini juga terkait dengan tadi Mas Jemi, bahwa ketika ada perceraian itu masih terbuka untuk rujuk. Jadi tidak menjadi sebuah hal yang sangat berat gitu. Wah, ini pilihannya bercerai. Ya sudah, masing-masing. Kenapa ada perceraian pertama, perceraian kedua, dan perceraian ketiga? Karena masing-masing supaya melakukan refleksi diri. Mengingat, ya Allah, apa yang aku berbuat salah kepadanya. Yang satu pula selalu merefleksi diri. Apa yang telah aku perbuat terhadapnya. Sehingga ketika diberikan kesempatan, perceraian pertama dan kedua, mereka dapat rujuk secara langsung. Tapi kalau sudah yang ketiga kalinya, maka memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa sang istri harus sudah menikah dengan laki-laki yang lain, bahkan sudah harus berhubungan. Sehingga disinilah tentu ya bahasa kitanya lampu merah dari Allah. Lampu kuningnya adalah perceraian yang kedua. Lampu hijau perceraian yang pertama. Pertama, ini satu hal yang sangat mengingat kembali apa itu niatan dan apa tujuan pernikahan. Perceraian kedua, ini lampu kuning. Jangan terjadi lagi persoalan yang mengakibatkan atau membawa kepada perceraian. Karena yang ketiga, ini sudah lampu merah. Seseorang boleh rujuk kembali, tapi persyaratannya memang berat. Sang istri harus sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Dan maaf, sudah harus berhubungan layaknya suami istri. Karenanya kita memilih bagaimana yang terbaik untuk seluruhnya. Kalaupun ada pilihan cerai, adalah pilihan yang terbaik menurut kita. Kita jalankan dengan cara yang terbaik dan masih terbuka untuk kita rujuk kembali, untuk berdamai kembali, untuk bersama kembali dalam ikatan rumah tangga. Tapi ada yang menjadi syarat di mana kedua belah pihak harus menikah kembali begitu, Ustaz ya? Ya, sesungguhnya kalau perceraian pertama dan kedua tidak perlu menikah kembali dalam tanda kutip, harus ke penghulu, kemudian akad nikah. Dalam kaidah ayatnya adalah ketika keduanya sudah berhubungan, yaitu berhubungan suami istri, maka sudah dinyatakan mereka kembali, yaitu dengan akad saja bahwa saya kembali kepadamu atau saya menikahi lagi kamu dan terjadilah hubungan suami istri. Maka keduanya sudah dihitung dalam konteks agama, sudah berdamai dan kembali menjadi pasangan suami istri. Namun dalam konteks administrasi tentu perlu didaftarkan kembali bahwa telah terjadi perceraian pertama dan kemudian ada rujuk di tanggal sekian. Karena nanti jika terjadi lagi yang kedua kalinya, maka akan diminta bukti, yaitu hitam di atas putih sebagai tanda di pengadilan bahwa telah terjadi perceraian pertama, kedua, dan berikutnya, sehingga nanti disesuaikan dengan kaidah fikih yang berlaku. Baik.